Sukihotu, Namo Buddhaya. Halo Bapak Ibu yang sangat luar biasa, berjumpa lagi bersama kelompok 3 pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang learning journal model-model pembelajaran. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Supriyadi Serota Dharma dari unit kerja SD Impres bertingkat Kelapa 51 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan anggota kelompok saya Niketut Trisna Dewi SAG, Muhammad Zainuddin SPDI, Niputu Ika Ayu Widianti SAG, Yesinta Pratiwi SPD, Sulistiawati Esos, Fauziah SPDI, dan Murah SPDI. Namun sebelum kami membahas tentang learning journal model-model pembelajaran, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yaitu Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI, dan pembimbing kami yaitu Bapak Dr. Handus Bambang Rudianto MPD, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menjadi lebih baik lagi. Tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Dewi Agustin dan Ibu Ida Ayu Kade Mus Utari Dewi selaku panitia pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran ini. Pada materi model-model pembelajaran, pembimbing kami Bapak Dr. Handus Bambang Rudianto MPD membimbing kami agar kami dapat mengetahui pengertian dan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik, mengetahui pengertian dan langkah-langkah pembelajaran problem-based learning, menjelaskan pengertian dan langkah-langkah pembelajaran project-based learning, menjelaskan pengertian dan langkah-langkah discovery learning, juga dapat menerapkan pendekatan dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan KD. Hasil belajar atau produk yang diharapkan adalah kami dapat merancang skenario pembelajaran salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan rangkaian KD yang dipilih, kemudian disimulasikan dalam pembelajaran. Bapak Ibu, pembelajaran pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik dan TPEC, dan model-model pembelajarannya adalah project-based learning, problem-based learning, inquiry learning, dan discovery learning. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pendekatan. Istilah pendekatan sering diartikan sebagai titik tolak dan sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mencari tahu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu model pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 disebutkan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya. Misalnya discovery learning, problem-based learning, project-based learning, dan inquiry learning. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran project-based learning. Kompetensi dasar 1.2 menghargai seseorang yang dapat menghindarkan diri dari perilaku sabta temira. 2.2 menghargai orang lain untuk mengendalikan diri dari perilaku sabta temira. 3.2 menganalisis upaya untuk menghindari dampak negatif dari sabta temira. 4.2 menguraikan sabta temira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Tujuan model pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran project based learning, pendekatan TPEC,
peserta didik dapat mensyukuri diri, dapat menghindarkan diri dari perilaku sabta timirah, menunjukkan sikap mampu bekerja sama dalam memperagakan cara menghindarkan diri dari pengaruh negatif sabta timirah, memiliki pengetahuan untuk membagi upaya untuk menghindari dampak negatif dari sabta timirah, dan keterampilan untuk memperagakan cara menghindarkan diri dari pengaruh negatif sabta timirah. Sintak yang pertama dari proyek Persdanin yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Di sini peserta didik bersama anggota kelompoknya mengamati tayangan video tentang kejahatan yang kerap terjadi yang sudah dikenal peserta didik baik pada materi sebelumnya yang pernah dipelajari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di sini guru memberikan link dari YouTube untuk diamati bersama. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan mendasar sesuai dengan hasil pengamatan dan diskusi sebagai kawah kelompok. Misalnya, yang pertama, bagaimana angka kejahatan tahun 2021? Yang kedua, mengapa kejahatan tersebut bisa terjadi? Yang ketiga, apakah kejahatan tersebut merupakan dampak negatif dari ajaran sabta timirah? Yang keempat, apakah perbuatan kejahatan tersebut merugikan bagi diri sendiri dan orang lain? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan tersebut? Yang ketiga, guru meminta peserta didik menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan secara berkelompok dan mengerjakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi upaya menghindari dampak negatif dari sabta timirah. Yang keempat, guru meminta peserta didik mencari permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan materi. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Di sini peserta didik mendesain penyelesaian dari tugas yang diberikan guru dan berusaha untuk menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan. Dan yang kedua, guru dan peserta didik membicarakan aturan main untuk disepakati bersama dalam proses penyelesaian tugas proyek, misalnya aktivitas, waktu, tempat mengerjakan, dan hal-hal yang dilaporkan dalam penyelesaian tugas proyek. Di sini ditampilkan desain kegiatan penyelesaian tugas proyek, di mana di sini diambil waktu dalam 1 minggu. Yaitu yang pertama untuk hari Senin, kegiatannya penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, dan menyusun jadwal. Untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, monitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Dan untuk hari Senin, menguji hasil presentasi. Di sini guru membagi tugas kepada peserta didik, yaitu 5 orang anggota itu mendapat tugas masing-masing agar terlihat keaktifan dari masing-masing anggota kelompok. Jadi anggota pertama menyiapkan kamera dan video recorder, anggota kedua mempresentasikan laporan, anggota ketiga mencatat naskah dan skenario, anggota keempat merekam peragaan, dan anggota kelima memperagakan. Yang keempat, guru menjelaskan langkah-langkah proyek, yaitu membagi peserta didik secara heterogen yang berisikan 4-5 orang. Guru bersama peserta didik merencanakan proyek membuat video peragaan upaya untuk menghindari diri dari perilaku sabta timirah. Yang ketiga, peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara atau upaya menghindarkan diri dari perilaku sabta timirah. Yang keempat, peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek, membuat video peragaan upaya menghindarkan diri dari perilaku sabta timirah. Yang kelima, peserta didik dalam kelompok masing-masing membagi tugas dan tanggung jawab serta alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat video peragaan. Dan yang terakhir, guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai jadwal pelaksanaan proyek termasuk batas akhir pengumpulan laporan. Nah, di sini ada rubrik penilaian. Yang dinilai di sini adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Keterampilan di sini yaitu merencanakan proyek, menyiapkan peralatan misalnya, yang kedua aktivitas pelaksanaan, yang ketiga membuat laporan sementara, yang keempat menyusun hasil proyek, yang kelima memperbaiki laporan setelah menerima masukan, yang keenam kesesuaian video dengan substansi materi. Yang sikap yaitu yang pertama kemampuan bekerja sama dalam kelompok,
sistematika dalam mengerjakan tugas kelompok, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Di sini skornya ada baik, sedang, dan kurang. Baik itu skornya 3, sedang skornya 2, dan kurang skornya 1. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Guru memfasilitasi peserta didik menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek yang mengacu pada waktu yang disepakati. Kemudian jadwalnya seperti yang tadi saya sudah katakan, monitor peserta didik dan kemajuan proyek. Di sini guru memonitoring aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek dan memberikan bantuan atau pengarahan jika terdapat kelompok yang belum paham. Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik dalam mengolah informasi untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Yang ketiga, peserta didik melakukan bimbingan atau diskusi dengan guru di luar jam pelajaran. Menguji hasil di sini yang pertama, peserta didik mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil proyeknya berupa video peragaan upaya menghindarkan diri dari perilaku sabta timira di depan kelas. Yang kedua, guru menilai laporan rancangan video peragaan peserta didik serta laporan hasil video peragaan upaya menghindarkan diri dari perilaku sabta timira. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan upaya menghindarkan diri dari perilaku sabta timira. Kemudian yang keempat, guru memberikan saran-saran atau perbaikan upaya menghindarkan diri dari perilaku sabta timira. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Di sini peserta didik mengemukakan pengalamannya selama melakukan tugas proyek, kesulitan-kesulitan yang dialami saat melakukan tugas proyek dan cara mengatasinya. Yang kedua yaitu guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat video peragaan. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan TIPEK. Menurut saya adalah suatu pendekatan yang memadukan konten dan teknologi. TIPEK salah satu teknik yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran di kelas, baik itu secara luring dan daring. Peranan TIPEK sangat penting dalam menunjang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Karena itu, kita sebagai seorang guru harus tahu bagaimana peranan TIPEK dan faktor-faktor pendukungnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, bertugas di Mindua, Lombok Barat, NTB. Saya utusan dari kelompok 3 akan membacakan poin yang ke-7 tentang testimoni yang berkaitan dengan metode TIPEK, di mana pengguna teknologi dalam penerapan kerangka kerja TIPEK akan meningkatkan 3 literasi secara simultan, yaitu yang pertama, literasi data, bahkan big data, di mana siswa mampu membaca, menganalisis, dan menggunakan data yang tersebar di dunia maya yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, literasi teknologi, di mana siswa harus mampu menguasai cara kerja mesin, bahkan aplikasi teknologi sekalipun. Yang ketiga, literasi manusia, di mana pengguna teknologi harus tetap menjalankan fungsinya sebagai manusia yang tetap berkomunikasi dengan sekitarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sangat berharap melalui model pembelajaran dengan pendekatan TIPEK tersebut bisa terimplementasi
terwujud sehingga pembelajaran ke depannya tidak seadanya lagi, akan tetapi terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.